Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 82 dari sesi Kamis praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan beberapa materi mengenai modul 3. Dengan saya, Muhammad Fadli dengan NPM 21035. Dan saya Salisya Salsabila, NPM 21174. Berikut adalah penjelasan mengenai modul 3. Baik, mengenai modul 3 sendiri, di sini ada yaitu PHP dan database. Untuk yang pertama dari pembahasannya itu ada pendahuluan dari latar belakang sendiri. Di sini paragraf pertama mengenai penjelasan mengenai sistem informasi manajemen yaitu SIM yang merupakan salah satu sumber daya organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada berbagai tingkat manajemen data dapat diolah menjadi informasi sesuai keperluan manajer sebagai pimpinan manajer lini bawah, tengah, dan atas. Untuk pemrosesan basis data di sini pada modul 3 sendiri merupakan dalam daya saing perusahaan, basis data dapat percepat upaya pelayanan kepada pelanggan, menghasilkan informasi dengan cepat dan tepat, sehingga membantu pengambilan keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Dalam laporan praktikum kali ini membahas mengenai sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Suatu kedai teh di daerah Kabupaten Gresik ini yang bernama Listi, yang mana Listi ini beroperasi untuk penjualan berbagai macam jenis teh. Listi mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen Listi tersebut ingin agar halaman website dapat manajemen e-commerce tersebut lebih menarik dan dapat menampilkan tentang usaha, produk, serta pendiri dari e-commerce tersebut. Dari pemasaran tersebut maka dari itu untuk membuat suatu website agar lebih menarik dan bervariasi, diharuskan membuat skrip menggunakan database MySQL dan pemrograman PHP pada modul 3 kali ini. Untuk rumusan masalah sendiri, yaitu bagaimana cara menghubungkan database MySQL dan pemrograman PHP pada web penjualan di kedai teh, Listi tentang penjualan teh. Untuk tujuannya sendiri di sini ada 3. Yang pertama untuk mengetahui cara mendesain website dengan database MySQL. Lalu ada untuk mengetahui dan memahami penggunaan database MySQL serta PHP. Lalu ketiga untuk mengetahui dan memahami kelebihan database MySQL dan pemrograman PHP. Untuk bab kedua sendiri di sini ada tinjauan pustaka. Untuk poin yang pertama ada perkembangan basis data. Jadi basis data itu pada awalnya tahun 1960 oleh Charles Babbage di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama yang disebut dengan DBMS, yang merupakan penyimpanan data terintegrasi. Dasar untuk model data jaringan tersebut lalu distandarisasi oleh Jodai SCL. Kemudian Babbage menerima CM Turing Award tahun 1973. Lalu pada akhir di tahun 1960-an, IBM mengembangkan sistem informasi manajemen tersebut. Hasil kerjasama antara IBM dengan perusahaan penerbang Amerika mengembangkan sistem SABRE. Sistem SABRE memungkinkan user mengakses data yang sama pada jaringan komputer. Lalu pada tahun 1970 oleh Edgar Codd di laboratorium penelitian di San Jose mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut dengan model data relasional. Lalu setelah itu pada tahun 1980, model relasional menjadi paradigma DBMS paling dominan. Lalu munculnya bahasa teori SQL dikembangkan untuk basis data relasional sebagai bagian proyek sistem R dari IBM. Dan pada akhir tahun 1980-an dan permulaan tahun 1990, banyak bidang sistem basis data yang telah dikembangkan. Dan di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks.
Sistem diperluas dengan kemampuan menyimpan snippet data baru, misalnya image dan teks, setelah kemampuan query yang kompleks. Untuk poin yang kedua, di sini ada sistem informasi manajemen, seperti di latar belakang tadi. Sistem informasi manajemen sendiri eh, merupakan indikator yang penting dalam menentukan keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi manajemen. Di sini juga ada proses manajemen dilakukan dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama itu perencanaan strategis, yang kedua ada perencanaan taktis dan pengendalian manajemen, lalu ada perencanaan dan pengendalian operasional. Di sini ada juga pengertiannya, SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa. Nah, mungkin lalu untuk yang pembahasan yang ketiga, di sini ada definisi basis data. Untuk pengertian atau definisi basis data sendiri adalah kumpulan data yang saling berrelasi. Data sendiri merupakan fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai yang berupa angka, deretan, karakter, atau simbol. Basis data dapat didefinisikan dalam berbagai sudut pandang berikut. Di sini ada 3. Yang pertama ada himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. Yang kedua ada kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kumpulan file, table, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Seperti perkembangannya, proses basis data sendiri sangat diperlukan oleh berbagai institusi dan perusahaan. Banyak aplikasi yang dibuat dengan berlandaskan pada basis data, seperti semua transaksi perbankan, aplikasi pemesan dan penjadwalan penerbangan. Nah, oleh karena itu, dari basis data sendiri di sini bisa dibuat untuk membuat sistem basis data informasi manajemen pada kedai kami, yaitu kedai Lesti. Lalu di sini ada tujuan basis data. Basis data sendiri bertujuan untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, kecepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Untuk mencapai tujuan, di sini ada beberapa syarat agar basis data itu menjadi basis data yang baik. Yang pertama ada tujuan adanya redundansi atau inkonsistensi data. Yang kedua ada kesulitan pengaksesan data. Yang ketiga ada multiple user. Mungkin dari ketiga itu. Lalu untuk poin pembahasan yang selanjutnya di tinjauan pustaka, di sini ada manfaat atau kelebihan basis data. Banyak sekali yang memanfaatkan yang dapat kira peroleh dengan menggunakan basis data. Di antaranya adalah yang pertama, kecepatan dan kemudahan dalam mengatur sebuah sistem informasi manajemen. Lalu ada kebersamaan pemakai, jadi bisa kayak dibuat oleh banyak user dan banyak aplikasi sehingga bisa lebih kompleks. Lalu yang ketiga ada pemusatan kontrol data, jadi datanya tidak tercampur seperti itu, jadi bisa menjadi pusat, menjadi satu, dan bisa dikontrol dengan mudah. Lalu ada yang keempat ada efisiensi ruang penyimpanan, jadi di dalam manfaat basis data sendiri, ruang penyimpanannya itu sangat efisiensi. Yang kelima ada keakuratan di sini. Lalu yang keenam ada ketersediaan. Yang ketujuh ada keamanan. Yang kedelapan dapat memudahkan dalam pembuatan program aplikasi baru. Lalu yang kesembilan ada pemakaian secara langsung. Dan yang kesepuluh kebebasan data. Yang ke-11 user view. Jadi bisa dilihat dari beberapa user. Mungkin di sini ada pembahasan selanjutnya, yaitu definisi dari yang PHP.
PHP sendiri merupakan salah satu server side yang dirancang khusus untuk aplikasi web. PHP disisipkan di antara bahasa HTML dan karena bahasa server side, maka bahasa PHP akan dieksekusi di server, sehingga yang dikirimkan ke browser adalah hasil jadi dalam bentuk HTML-nya, dan kode PHP tidak akan terlihat. PHP itu termasuk suatu yang open source produk, jadi dapat diubah source code dan mendeskripsikannya secara bebas. Lalu PHP adalah bahasa pemrograman scripting yang pertama dikembangkan untuk menggenerate statement HTML. Bahkan program yang dikembangkan dengan PHP 100% tetap ditampilkan dalam bentuk kode HTML. Jadi PHP itu merupakan kayak meregenerasi baru dari statement HTML. Itu mungkin kurang lebihnya. Nah, lalu ada yang terakhir di sini pembahasannya, yaitu ada definisi MySQL sendiri. MySQL merupakan salah satu jenis database server yang sangat terkenal. Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database. MySQL termasuk jenis RDBMS atau yang disebut dengan Relational Database Management System. Pada MySQL, sebuah database mengandung satu atau sejumlah tabel. Tabel terdiri atas jumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau beberapa kolom. Untuk yang pertama mengembangkan MySQL sendiri adalah MySQL EAB, yang dimana merupakan sebuah perusahaan asal Swedia yang memulai berjalannya di tahun 1990. MySQL didefinisikan nama database server. MySQL adalah sistem manajemen database relasional yang tadi, yaitu RDBMS, yang bersifat open source berbasis SQL yang bekerja dengan model client server. Lalu untuk kegunaan dan fungsi MySQL sendiri adalah untuk data warehousing seperti gudang data, yaitu pengumpulan data dari beberapa sumber untuk e-commerce maupun aplikasi login. Nah, mungkin untuk tinjauan pustaka seperti ini bisa dilanjut partner saya. Oke, untuk bagian pembuatan database, pertama-tama kita membuat database dulu. Kemudian membuka localhost PHP MyAdmin, terus klik create ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita sudah membuatnya pada sebelumnya, yakni dengan nama database listi atau nama dari perusahaannya. Nah, pada bagian ini itu terdapat data tentang customer, karyawan, dan juga produk. Nah, pada bagian customer itu ini berisi data yang sudah kita input pada VS Code-nya. Kemudian untuk strukturnya, nah, pada data ini itu berisi nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, dan juga total. Dengan bagian nomor pesanannya itu primary key, jadi dia harus tetap diisi. Selanjutnya pada bagian karyawan itu juga kurang lebih sama. Ini adalah data yang sudah kita input pada VS Code. Lalu untuk strukturnya, nah, untuk struktur pada data karyawan berisi ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email, username, dan juga password. Di sini ID karyawan sebagai primary key, jadi harus diisi. Kemudian varchar ini merupakan tipe data yang bisa diisi dengan huruf maupun angka dengan kapasitas maksimum, yakni 25 kode. Ini bisa diatur. Nah, kemudian untuk ini berarti hanya berisi angka saja. Jadi tipe varchar dan itu berbeda gitu. Selanjutnya yakni pada data produk. Nah, pada data produk yakni terdapat ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan juga stok produk. Di sini
ID produk sebagai primary key dan juga nomor pesanannya juga. Lalu untuk tipe datanya menggunakan varchar semua, tapi di sini untuk deskripsi produknya, karena deskripsi produk biasanya panjang, jadi saya gunakan maksimum huruf, yakni 100. Selanjutnya untuk coding, pertama-tama kita menggunakan membuka SAMPP dulu, lalu mengaktifkan pada Apache dan MySQL karena menggunakan localhost Apache dan juga database SQL. Di sini ada logo startnya, nanti tinggal kita klik aja, lalu klik adminnya juga. Akan muncul seperti ini. Lalu untuk sebelumnya kita sudah pernah membuat script codingnya. Jadi tinggal membuka VS Code-nya sambil untuk mempermudah sambil membuka bagian running programnya yang sudah selesai. Jadi tinggal kita tik aja localhost Listi home PHP karena di sini menggunakan database Listi dan juga kita akan pertama-tama membuka bagian home webnya. Selanjutnya yakni pada bagian website, langsung saja kita membuka websitenya dengan mengetikkan pada browser yakni localhost, lalu nama dari localhost database-nya, kemudian file home.php karena di sini saya mengsave-nya menggunakan nama home.php menggunakan bahasa PHP. Nah, kemudian pada bagian websitenya seperti ini. Kita akan ulas dari atas, yakni pada bagian atas sendiri, yakni ada navigation bar atau navbar. Nah, navbar ini menggunakan script coding sebagai berikut. Dari navbar and menus ini hingga close slice header. Nah, pada bagian ini untuk navbarnya saya menggunakan template dari website Tailwind karena sudah dapat diakses secara gratis dan bisa langsung tinggal di copy, kemudian diedit menyesuaikan dengan kebutuhan website kita. Di sini ada href, home.php, kemudian about, dan kontak. Nah, href ini akan menghubungkan jika kita mengklik home, kemudian akan masuk ke home, dan jika kita mengklik about, akan masuk ke file about, dan juga jika kita mengklik kontak, akan masuk ke file kontak. Jadi ini home, dan home-nya ini untuk href-nya itu harus sama filenya. Kemudian pada bagian home saya menggunakan seperti ini. Nah, ini itu tinggal di input foto, kemudian dikasih kata-kata. Ini juga sama menggunakan template yang sudah dari Tailwind. Untuk fotonya agar lebih mudah saya menggunakan IMGBB, jadi tinggal di upload fotonya, kemudian sudah tersedia script coding untuk bahasa PHP atau HTML juga. Jadi tinggal di copy. Kemudian untuk teks ini juga saya menggunakan fontnya normal dan teks gray 100, ini berwarna gray dengan indikator 100, itu juga ada di Tailwind, dan teksnya justify, kemudian font serif. Sama juga untuk pada bagian yang sebelah kanan. Kemudian pada bagian home saya juga menampilkan bestseller produk. Ya, ini ada 3. Nah, pada bagian ini menggunakan
script coding seperti ini. Di sini ada 3 kotak, jadi menggunakan flex dan juga menggunakan flex. Kemudian untuk ini tinggal diupload foto dan teksnya sekian. Kemudian pada bagian ini ada bintang sebagai rating dari pelanggan juga. Nah, berhubung di sini adalah our best seller, jadi pasti rata-rata mendapatkan bintang 4. Nah, pada bagian bintang ini mulai dari div class flex item center hingga ini SVG ini itu tinggal diatur warnanya aja. Jadi buat yang bintang 4 ini menggunakan ketebalan warna dengan kode 700, dan juga untuk yang tidak terpilih ini menggunakan kode 500. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi yaitu semakin tebal atau semakin gelap untuk warnanya. Kemudian ini juga sama, template aja, dan juga ada harga. Kemudian pada bagian home saya juga menampilkan our sale product, yakni ada produk yang sedang diskon. Untuk melihat secara jelas seperti ini. Nah, pada bagian ini tuh bisa di slide ke kanan dengan adanya tombol panah ini. Seperti ini. Nah, yang terdapat 7 produk yang diskon, yakni up to 50%. Nah, itu menggunakan script coding, yaitu mulai dari komponen ini. Ini juga sama menggunakan Tailwind, ada template-nya, jadi tinggal mengubah foto dan juga mengubah foto aja. Dengan adanya button, itu yang di kanan kiri panah. Kemudian untuk ini fotonya juga sama seperti yang tadi, diupload menggunakan IMGBB. Kemudian untuk ininya saya samakan dengan dari template-nya. Ini tinggal di kopas aja sebenarnya, jadi bisa banyak produk di sini, cuman saya menggunakan 7 produk. Selanjutnya ya ini ada bagian footer. Pada bagian footer terdapat copyright dan juga seperti tagline gitu atau kayak suruhan membeli. Ini bagian footernya dengan background, kemudian ada teks yang menggunakan teks gray 100, kemudian flex dan justify left, ini jadi dia berada di bagian kiri. Kemudian untuk copyright-nya juga menggunakan warna abu-abu dengan keterangan yang kode 500. Selanjutnya yakni pada bagian about us. Nah, ini aku tinggal diklik dari navbar-nya. Nanti dia akan langsung terkonek pada bagian about us. Nah, di sini menggunakan pada VS Code-nya yakni file about, kita klik aja. Sama seperti yang sebelumnya, di setiap bagian diberi navbar. Kemudian pada bagian ini menggunakan background warna, yakni dengan script class bgblue 100 rounded 2xl. Ini adalah jarak, MB dan MX ini adalah MX dan PY ini adalah jarak dari kanan kirinya, yakni ini serta ini. Kemudian untuk bagian ini saya menggunakan foto. Ini head banner ini fotonya.
Nah, cara lain selain menggunakan IMGBB yaitu bisa fotonya ditaruh dalam satu folder yang sama. Jadi tinggal diklik image src sama dengan pakai petik dan nama filenya. Kemudian untuk ini sama menindaklanjuti sama seperti modul 2, modul sebelumnya, yakni penjelasan mengenai produk, mengenai owner, seperti ini. Kemudian kita ke bagian kontak. Pada bagian kontak terdapat founder dan juga co-founder, lalu ada official account dari produk kita sendiri. Nah, di sini ada akun Instagram dan juga foto. Untuk bagian kontak, kita klik codingnya bagian kontak. Ini sama juga menggunakan template dari Tailwind. Dengan script coding sebagai berikut, rata-rata juga sama, tinggal rata-rata scriptnya itu mirip, kayak teks gitu-gitu. Kemudian tinggal diatur pada bagian kayak kotak-kotaknya ini aja. Menggunakan grid calls dan juga flex-gap ini. Tapi ini sudah saya copy aja dari template-nya itu. Sebisa-bisa mungkin mencari template. Selanjutnya yaitu pada bagian login, kita klik. Nah, pada bagian login, tampilannya seperti ini. Untuk runningnya, yakni kita menggunakan data yang sudah di-save sebelumnya, lalu passwordnya juga disamakan. Nah, untuk dapat login tadi, kita harus memasukkan data data produk, memasukkan profil dulu. Dari profil nanti ada ID karyawan, nama, umur telepon, email, username, dan password. Nah, pada bagian username dan password ini yang harus dimasukkan saat login tadi. Kemudian untuk bagian data produk juga sama. Ini adalah kayak stok, terdapat nomor, ID, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi, stok, dan action. Ini juga bisa dihapus. Kemudian ada juga data customer. Nah, di sini sudah dicontohkan ada 3 customer. Untuk bagian script codingnya, yakni pertama dari profile. Dari profile, pada bagian ini kita menggunakan sama seperti yang sebelumnya, yakni template dari Tailwind. Kemudian untuk membuat tabelnya juga menggunakan nih Flexspace, Hidden Item Center, dan lain-lain. Untuk coding dari data customer dan juga data produk itu mirip, cuman diganti pada bagian teksnya aja. Kayak ini kebutuhannya kan beda. Selanjutnya yakni ada tambah customer. Nah, untuk biar dia waktu diklik kemudian bisa muncul itu, kita harus menambah satu file lagi gitu. Seperti ini contohnya, tambah data customer. Ini tinggal di tag aja, misalnya dengan nomor pesanan AB217 dengan nama salsa gitu misalkan, dengan nama produk misalnya, dan jumlah 2, kemudian harganya kan 30.000 gitu misalnya. Karena dia beli 2, jadi totalnya kan 60.000.
saat kita ada keterangan tambah data berhasil. Nah, kemudian ini data yang tadi itu sudah bertambah. Begitu juga untuk data profile, yakni yang untuk karyawan yang bisa login tadi, kemudian dan juga data produk. Selanjutnya yakni pada selanjutnya yakni tinggal pada bagian logout. Nah, untuk bagian logout ini menggunakan script season start dan season destroy. Untuk echonya script window location ke home PHP. Nah, ini tuh berarti jika kita mengklik logout akan kembali pada bagian home. Contohnya yakni seperti pada dashboard. Jika kita klik Nah, pada bagian dashboard ini, ketika kita klik logout, dia akan kembali pada bagian home. Nah, seperti ini. Cukup sekian penjelasan mengenai script coding dan juga output program. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan mengenai hasil praktikum modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.